Hari ini ngebahas apa ya? Nah, gue tahu nih. Kebetulan ada yang komen di video gue sebelumnya. Dimana dia nge-suggest gue untuk nge-review satu reksadana. Sebenarnya sih ada dua reksadana ya. Cuman hari ini gue bakal nge-review reksadana Majoris Suku Negara Indonesia. So, bagi kalian yang masih penasaran review gue, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai ya reviewnya. Jadi, Majoris Suku Negara Indonesia ini merupakan bagian dari reksadana pendapatan tetap maupun obligasi. Nah, dan ternyata benchmarknya dari Majoris Suku Negara Indonesia ini merupakan Infovesta Syariah Fixed Income Index ya. Jadi intinya bahwa dia tuh benchmarknya adalah syariah ya kan, syariah fixed income. Nah, berarti dia termasuk reksadana syariah gitu. Kasar kata dikatakan seperti itu. Nah, kita mulai dari reputasi. Reputasinya sendiri ini cukup oke banget ya. Cukup oke. Kenapa? Karena kalau gue lihat dari rata-rata reksadananya dia, performance-nya cukup bagus kok. Memang kayak reksadana saham performance-nya turun ya, karena apa ya? Karena kondisi wabah virus corona ini berdampak kepada reksadana saham tentunya, ya kan? Jadi wajar-wajar aja penurunannya cukup dahsyat. Tapi kalau kita lihat overall dia udah cukup baik sih performance-nya. Oke, itu dari reputasi. Lalu kita lihat dari asset under management atau AUM. AUM itu bisa disebut dengan dana kelolaan pada reksadana tersebut. Jadi reksadana itu memiliki dana kelola yang berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, kita lihat untuk Majoris Suku Negara Indonesia ini, dia total AUM-nya itu sekitar 396,99 miliar gitu kan. Artinya apa? Artinya di sini ya cukup bagus gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya gue usut-usut lagi, ini tuh belum nyampe 3 tahun aja, lu udah sampai 396 miliaran. Itu jadi udah bagus banget. Nah, kalau kita breakdown ya, satu tahunnya ini dia udah growing 5,62% gitu. Ya, gue menunggu data 3 tahunnya sih, tapi kan belum keluar ya. Nah, ini 5,62% gitu. Itu udah cukup baik ya. Dan somehow gue tertarik aja sih sama reksadana ini. Nanti ya, kita jelasin pas di akhir. Oke, lanjut ke kinerja masa lalu. Kalau gue lihat kinerja masa lalu, jadi reksadana itu punya yang namanya kinerja masa lalu. Atau kalau kalian lihat di aplikasi Bibit itu namanya CAGR ya. Itu kan ada tulisan CAGR. Nah, Compound Annual Growth Rate. Nah, di situ kita bisa lihat nih progres tahun lalu tuh bagaimana, 3 tahun lalu seperti apa, 5 tahun lalu seperti apa, 10 tahun lalu seperti apa. Jadi kalau lo invest di 3 tahun lalu, setahun lalu, lo bisa kelihatan tuh berapa growing lo. Nah, di sini kinerja masa lalu untuk 1 tahun terakhir itu sekitar 6,81%. Bagaimana menurut lo, Jess? Menurut gua cukup bagus, karena ada wabah corona kayak gini, reksadana pendapatan tetap atau obligasi dia bisa mempertahankan 6,81% itu udah bagus banget gitu. Itu udah bagus gitu. Ini reksadana secara konvensional aja, ini segini udah bagus loh. Lo bayangin ini reksadana syariah. Gue nggak underestimate syariah ya. Tapi tuh syariah untuk mempertahankan di angka segini tuh agak-agak sulit gitu. Dan ini bisa gitu. That's good. Ya. Lalu ketika gue lihat drawdownnya itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada periode tertentu. Jadi misalkan drawdown itu 1 tahun terakhir ada, 3 tahun terakhir ada, 5 tahun ada, 10 tahun ada. Nah, karena di sini datanya baru keluar 1 tahun, jadi gue bisa lihatnya 1 tahun doang. Nah, ini sekitar 5%. Jadi dia maksimum turunnya itu adalah 5%. Ya. Cukup oke. Expense ratio-nya itu adalah 1,74%. Ya, ketika gue amati ya, reksadana pendapatan tetap atau obligasi 1,74% itu cukup sedang, tapi menuju tinggi ya, sedang menuju tinggi gitu. Karena ada juga yang reksadananya tuh yang di bawah daripada ini gitu. Untuk expense ratio, kenapa sih kita mengharapkan expense ratio-nya itu kecil? Karena sebenarnya semakin kecil expense ratio-nya itu, maka semakin bagus nih si MI ini dalam mengontrol biaya-biaya yang ada. Kayak biaya trading, biaya marketing, itu tuh semakin bagus dia menghandle-nya. Jadi ekspektasinya adalah expense ratio-nya itu kecil. But again gitu,
gue menjelaskan di beberapa video sebelumnya, expense ratio itu nggak masalah gede. Kalau misalkan dia punya reputasi bagus, aumnya bagus, kinerja masa lalunya bagus, ya udah gitu. It's okay for me ya, tapi buat kalian nggak tahu gitu, bisa bebas. Lanjut ke minimal pembelian. Minimal pembeliannya di sini 10.000. Jadi sebenarnya kalau untuk rata-rata reksadana itu 100.000. Nah, dia bisa mulai dari angka 10.000. Ini sangat bagus karena menurut pendapat gue, reksadana itu dibuat memang buat orang yang emang nggak punya duit banyak, dia tuh bisa mulai invest. Dan di sini dia bisa mulai dari 10.000. Lo bayangin dong, lo aja minum kayak kopi aja 20.000, 25.000, 50.000. Masa sih lo beli reksadana aja 10.000 nggak bisa gitu kan? Gue berpikir kayak gitu, jadi 10.000 tuh udah sangat-sangat terjangkau sih. Kalaupun kalian misalkan sebulan cuma bisa ngumpulin 50.000, ya udah investnya 50, 50, 50, 50. Lo nggak sadar beberapa tahun lagi udah berapa terkumpul duitnya kan gitu. Dan hidup itu kan juga berubah gitu. Seiring dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, lo juga income-nya naik. Lo masa nggak naik jabatan sih gitu kan? Atau mungkin nggak naik gaji sih? Atau mungkin ya harusnya ada peningkatan hidup lah. Nah di situ. Nah, kita bahas dari Bank Kastedian. Kalau dari Bank Kastedian ini kan BNI ya, sama Bank Penampung kurang lebih sama. Nah, di sini menurut pendapat gue bagus, karena BNI ini udah banyak dipakai orang juga. Otomatis kalau misalkan udah dipakai banyak orang, ada satu keunggulan tersendiri, karena lu nggak perlu kena biaya transfer. Jadi katakan misalkan si investor ini, dia punya BNI nih, BNI. Otomatis ketika nanti mau penarikan maupun mulai invest itu nggak kena fee transfer gitu loh. Jadi kan enak kalau misalnya nggak kena fee transfer. Fee transfer itu rata-rata sekitar 6.500, bahkan bisa di bawah daripada itu, tapi kurang lebih segitu sih. Lalu itu sih paling. Nah, untuk tambahan info dari gua, reksadana pendapatan tetap ini memang diperuntukkan buat orang-orang yang memiliki atau tingkat resikonya itu tuh kayak sedang. Nggak yang terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Jadi nyari yang tengah-tengah aja. Nah, menurut pendapat gua, obligasi ini bagus untuk teman-teman yang punya jangka waktu investasi di atas daripada 3 tahun ya. 5 tahun, ya itu bagus gitu. 10 tahun juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, tergantung dari lu nya juga. Nah, reksadana obligasi ini juga bagus buat teman-teman semua yang emang uh, apa ya nggak berani ngambil resiko tinggi tapi investnya dalam jangka panjang. Contoh misalkan lu pengen invest dalam 10 tahun tapi lu tipikal orang yang nggak berani ngambil resiko tinggi. Jadi lu kalau ngelihat volatilitas yang terlalu tinggi lu shock gitu. Jadinya kayak lu ngelihat saham yang turunnya sampai 34% gitu kan sekarang, itu lu udah kayak shock banget kan. Nah, kalau misalnya di reksadana pendapatan tetap tuh turunnya nggak segitunya gitu. Jadi otomatis lu masih bisa terkontrol. Nah, walaupun sebenarnya secara teori bahwa kalau kalian invest dalam jangka panjang sekitar 10 tahun yang cocok itu adalah reksadana saham. Tapi again kan, along the way, lu juga harus bisa mempertahankan investasi lu. Kalau misalkan lu udah ngelihat penurunannya sangat dahsyat, lu udah shock duluan, lu udah keburu tarik tuh dana. Gitu. Dan itu bukan yang lu harapkan. Yang lu harapkan adalah, lu tetap bisa konsisten sampai jangka waktu yang lu tentuin untuk investasi itu selesai ya, reksadana itu selesai, tercapai. Nah, jadi untuk orang-orang yang emang profil resikonya kecil atau tendensi resikonya atau toleransi akan resikonya kecil, mendingan di obligasi walaupun dia targetnya 10 tahun. Itu menurut pendapat gue. Oke, itu sih. Tapi kalau untuk reksadana suku majoris negara Indonesia ini, gue suka. Gue suka dan gue tertarik banget ketika gue ngeliatnya juga, wih tertarik ya. Somehow gue tertarik aja gitu. Karena gue ngeliat reksadana syariah ya kan. Terus dia bisa punya aum gede gini 396 dan growth-nya bagus gitu loh. Dan sebelum ada wabah corona ini yang gue amatin tuh dia masih belasan persen. Cuman karena wabah corona jadinya drop. Tapi it's okay lah gitu. Gue tetap, ya oke. Gue kasih bocoran, gue punya reksadana di sini juga gitu. Tapi gue nggak mau ngasih tahu secara detailnya ya, itu sih. Karena gue ngelihat reksadana syariah, dia bagus juga gitu kan. Ya udah, gue taruh aja gitu. Oke guys, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat banget, lo bisa share aja kok ke teman-teman kalian yang lain. Ya kan, yang mungkin butuh informasi, dia mau mulai
invest di reksadana, dia pengen tahu ini bagus apa enggak, jelek apa enggak, atau kualitasnya seperti apa, plus minusnya seperti apa. Mudah-mudahan video gue hari ini bisa ngebantu teman-teman kalian yang punya problem seperti itu. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.